Salam Indonesia Belajar. Tetap semangat karena ilmu alam semakin mengasihkan bagi kita, karena kita semakin memahami apa itu besaran, apa itu satuan, beberapa contoh penggunaan, apa itu gaya, serta apa itu gerak. Nah, kalau kalian masih ingat, gerak berhubungan dengan pengaruh dari luar, yaitu gaya. Lalu mungkin kita akan berpikir, jika demikian ada sesuatu yang lebih dalam yang menyebabkan apa yang disebut gaya itu muncul. Di dalam fisika ada yang sangat penting yang perlu kita ketahui dan ternyata menjadi penghubung dari banyak sekali cabang fisika yang lain, yaitu pengertian tentang energi. Untuk sementara ini mungkin kalian selalu mendengar kata-kata energi tertulis dimanapun. Orang yang banyak sekali bergerak lincah dikatakan orang yang energik. Ya, memang setidaknya hampir mirip pengertian energi dengan energik seperti itu, karena memang energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi sulit sekali dilihat, energi sulit sekali dicium, sulit sekali didengar, tetapi kenyataan bahwa kehadirannya sungguh ada. Energi ini mendasari setiap benda yang dikatakan hidup maupun tak hidup. Jika tidak ada energi, tidak dimungkinkan segala hal ini bisa terjadi. Dalam ilmu alam, terutama fisika, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Kita simak sedikit kembali tentang gaya dan gerak. Kalau energi sebagai kemampuan untuk melakukan usaha, ya, kita katakan kaitan dengan gerak lurus yang beraturan, kita mengambil simbol work dari bahasa Inggris yang artinya kerja, ya, work. Ambil huruf depannya selalu untuk menjadi simbol dalam perhitungan. Work adalah suatu perkalian sederhana dari kalian singkatnya force, yaitu gaya, yang dikalikan dengan perpindahan yang dihasilkan. Force light. S di sini huruf besar, S bukan huruf kecil sebagai satuan sekon seperti waktu tadi, bukan lagi S huruf besar. Terkadang juga ada yang menulis di beberapa buku teks F kali D kecil atau displacement, sama pengertiannya. Yang terpenting adalah work adalah perkalian gaya dengan perpindahan. Ini adalah besaran. Energi adalah suatu besaran dan satuannya adalah joule, ya. Satuan energi adalah joule. Untuk menghormati seorang ahli fisika James Prescott Joule, ya, satuan energi adalah joule. Dalam SI tentu saja. Nah, seperti ini. Joule setara juga dengan watt jam. Biasa menggunakan satuan joule. Adik-adik SMP, energi yang terpenting ada dua segi yang muncul yang selalu menyertai energi. Dua hal penting ini menjadi aspek utama apabila kita mengenali energi, yaitu yang pertama, energi itu selalu bisa dialihkan atau yang sering disebut transfer atau pemindahan. Ini segi penting yang pertama, bahwa energi itu bisa dipindahkan atau ditransfer, ya, pemindahan atau transfer. Lengkapnya adalah transfer energi. Kalau kita mendorong suatu benda hingga bergerak, kita sebetulnya memberikan energi pada benda sehingga dia bisa bergerak, sehingga bisa berubah posisinya melalui gaya yang terjadi, ya. Jadi energi kita pindah.
Kemudian segi penting yang kedua, setelah energi itu biasa dan memang bisa ditransfer atau dipindahkan, yang kedua yang sering kali terjadi dan ini juga dimanfaatkan dalam pengembangan teknologi adalah perubahan bentuk energi. Perubahan bentuk energi, perubahan bentuknya sih. Setiap alat yang memanfaatkan tenaga listrik untuk menghidupkannya atau dikatakan energi listrik, misalkan HP, kamera, mainan mobil-mobilan, komputer, laptop, itu selalu memiliki biasanya baterai, apa yang disebut dengan sumber arus listrik yang dihasilkan dari baterai. Saya ambil contoh. Nah, di situ terjadi perubahan bentuk energi. Energi yang mula-mula disimpan dalam zat kimia tertentu. Ya, di dalam baterai, kalau kalian mau membuka baterai, lain kesempatan saya akan coba membuka isi di dalam baterai ya. Itu ada suatu zat-zat yang berisi kandungan kimia tertentu yang bisa menghasilkan arus listrik melalui muatan-muatan partikel tertentu. Nah, apabila baterai ini kita hubungkan dengan suatu rangkaian, misalkan HP, maka energi yang mula-mula terkandung sebagai energi kimia berubah bentuk menjadi energi listrik. Ya, jadi ada dua pengertian, energi itu selalu bisa dipindah atau ditransfer. Yang kedua adalah berubah bentuk. Itulah yang kerap dan selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Energi tidak bisa kita dengar, tidak bisa kita saksikan, tetapi gejalanya selalu ada dan selalu muncul. Inilah ada di SMP pengertian dasar tentang energi. Hal yang paling mendasari dan paling penting di dalam fisika dan menghubungkan seluruh cabang dari fisika. Kita akan lanjutkan dalam pendalaman beberapa contoh soal tentang energi. Terima kasih.